Selanjutnya masalah legal dalam praktek keperawatan jiwa. Dapat terjadi bila tidak tersedia tenaga keperawatan yang memadai, tidak tersedia standar praktek dan tidak ada kontrak kerja. Perawat profesional perlu memahami aspek legal untuk melindungi diri dan melindungi hak-hak pasien dan memahami batasan legal yang mempengaruhi praktek keperawatan. Ada peraturan legal undang-undang praktek keperawatan, undang-undang kedokteran, undang-undang kesehatan, Kemenkes dan sebagainya. Begitu juga dengan hukum-hukum, baik hukum adat maupun hukum-hukum yang mengikat. Dalam perawatan jiwa ada juga namanya liabilitas. Apa liabilitas itu? Apa liabilitas? Kelalaian dalam perawatan jiwa. Misalkan pasien bunuh diri di rumah sakit jiwa. Nah, ini bentuk liabilitasnya perawat. Tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit tersebut, kok bisa pasien bunuh diri? Pastinya perawat kan memahami bagaimana supaya pasien tidak bisa melakukan uji coba bunuh diri. Ada tanda-tandanya, depresi, mengurung diri, bolak-balik takut, kapan aku bisa mati ya? Iya, cara bisa mati ya. Nah, ini perawat juga harus tangkap. Kalau sampai ada perawat yang ada pasien yang bunuh diri, berarti mohon maaf, kalau ada pasien yang bunuh diri dalam rumah sakit, berarti perawatnya kurang tanggap, lalai, ya, liabilitas. Yang kedua, gagal mendiagnosa. Nah, ini gawat ini. Dalam masalah keperawatan, proses keperawatan, diagnosanya keliru, nggak sesuai. Yang otomatis intervensi nggak sesuai. Bisa sembuh nggak pasiennya? Ya bisa jadi malah tambah sakit. Ya. Terus penyalahgunaan obat-obat psikoaktif. Perawat tahu obatnya untuk bisa tidur ini pakai ini, terus digunakan, nggak dikasihkan ke pasien, jatahnya pasien diambil, dimasukin kantong. Ya, ini kelalaian dalam perawatan jiwa. Terus melanggar kerahasiaan. Misalnya perawatnya ini kebetulan di rumah ada pencalonan RW, kebetulan rivalnya ini anaknya dirawat di rumah sakit jiwa. Terus dia kampanye, jangan pilih yang anaknya gangguan jiwa, pilih yang perawat jiwa. Nah, ini melanggar kerahasiaan. Terus juga bisa gagal merujuk pasien, gagal untuk melaporkan penganiayaan, tidak adanya informed consent. Ini penting, ya, harus ada informed consent. Terus kalau seperti itu, bagaimana pertanggungjawabannya? Ya pidana, karena menyangkut nyawa orang. Ya. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang yang diduga memiliki kelainan jiwa perlu mendapatkan penyelidikan dari seorang ahli kesehatan jiwa. Misalkan perawat memberikan surat keterangan palsu, pasien yang seharusnya sehat diberikan keterangan sakit jiwa. Ini biasanya pejabat-pejabat yang korupsi, ini biar aman, nggak masuk penjara, terus aku gawein loro gangguan jiwa dan aman, bebas. Ya. Argumen seperti ini yang menyebutkan bahwa seseorang yang didakwa melakukan tindakan kriminal dianggap tidak bersalah karena orang tersebut tidak bisa mengontrol perbuatannya atau tidak mengerti perbedaan antara benar dan salah sebagai peraturan McNamara. Nah, ini jadi senjata buat pejabat-pejabat itu untuk lolos dari kriminalisasi pidana ngaku gangguan jiwa. Kan ada kemarin ada pejabat sekelas DPR RI yang katanya kepalanya berdol sebesar bakpao. Ya. Saat orang tersebut memenuhi kriteria, dia dapat dinyatakan tidak bersalah karena mengalami gangguan jiwa. Ya. Loh Pak, kemarin kok bisa dia masuk rumah sakit? Ya, ini ada kong-kali-kong, melanggar kode etik baik perawat maupun dokter yang merawatnya, memberikan keterangan yang yang salah, memberikan keterangan yang palsu.
bisa dijerat. Tenaga kesehatan yang memberikan informasi, memberikan kewenangan status kesehatan pasien bisa dipidanakan juga. Untuk itu supaya minimal terjadi rehabilitasi dan keperawatan, khususnya keperawatan jiwa, perawat tenaga kesehatan harus mengikuti standar SOP-nya, prosedurnya harus diikuti. Berikan pelayanan keperawatan yang kompeten sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kompetensinya. Ya, ini harus diberikan pelayanan keperawatan yang kompeten. Terus ketika melakukan interaksi dengan pasien, hubungan yang empati. Jangan sampai musuhi pasien. Oh, ini anaknya mantan pacar saya, ini tak pulau soroni. Nah, nggak boleh. Hormat dan bela rasa ke pasien supaya tidak terjadi liabilitas. Terus jangan lupa juga dokumen yang lengkap, objektif dan tepat waktu. Ya. Terus ketika melakukan perawatan, tindakan keperawatan, ojo delik-delik. Ya, harus tahu teman sejawatnya bahwa saya melakukan tindakan ini ke resisten ke pasien. Saya melakukan ini karena pasien ngamuk-ngamuk. Ya, jangan karena pasien emosi karena dikatain mau ngelek misalnya karena sama pasiennya kita ngamuk, kita sendiri yang tidak mampu mengontrol emosi kita, pasiennya di restrain tanpa sepengetahuan atau tanpa keputusan yang diambil oleh perawat seniornya atau instruksi dokter yang bertanggung jawab. Nah, tentunya harus tahu standar-standar keperawatan, pedoman praktek keperawatan yang aman tepat seperti apa. Tanggung jawab, tanggung gugat juga harus diperhatikan. Ya, kalau tanggung jawab mengacu pada pelaksanaan tugas yang dikaitkan dengan perannya, kalau tanggung gugat dapat memberikan alasan atas tindakan keperawatan yang diberikan atas di pasien, profesi, atasan dan masyarakat. Itu mungkin yang bisa kita diskusikan atau saya sampaikan pada kesempatan ini. Silakan kalau ada pertanyaan bisa kita diskusi di media yang lain. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu yang kita diskusikan pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.